Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini, di tanggal 13 Agustus, di hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia, secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan ini kita akan membahas saham-saham yang baru saja IPO, kurang lebih ada 8 saham, dari Aksio, Arko, RCCC, Dewi, KRYA, Raffi, ASA, dan HATM. Pada kesempatan hari ini kita akan gunakan time frame yang lebih kecil dari yang biasanya. Kalau biasanya kita pakai time frame daily, pada video kali ini kita akan pakai time frame 1 jam supaya informasi yang kita dapatkan bisa lebih banyak. Karena kalau kita pakai time frame daily, informasinya sedikit karena saham-saham IPO ini belum terlalu lama ya teman-teman. Artinya candle-candle yang terbentuk juga belum banyak. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Aksio. Aksio teman-teman secara tren bisa kita lihat sebenarnya bergerak uptrend ya. Bisa kita lihat bergerak uptrend dan beberapa hari terakhir mengalami koreksi dengan volume yang kecil. Setelah berhasil breakout dari area resisten di 254, memang saham Aksio melanjutkan kenaikan dan secara target kenaikan sebenarnya udah selesai targetnya. Mau dibilang rounding bottom boleh, mau inverted head and shoulders boleh, tapi secara target kenaikan udah selesai dan akhirnya saham Aksio mengalami koreksi ya teman-teman. Untuk area support terdekat dari Aksio berada di area 274-268. Dan kalau ternyata area ini jebol, ada potensi untuk menguji lagi area 254-248. Secara volume, kita lihat ketika saham Aksio ini mengalami koreksi, volumenya juga cenderung menurun. Tidak ada pergerakan yang signifikan dari volumenya. Dan kita harap area 2 support ini dapat menahan penurunan dari Aksio. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham Aksio, boleh beli di dekat-dekat area support 274-268 atau area dari 254-248. Area 254 ini sekaligus retest ya teman-teman. Setelah breakout mencapai area target, belum melakukan retest. Jadi kalau retest ini peluang yang baik selama bisa bertahan di atas 248. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Arko. Arko pada perdagangan yang lalu mengalami koreksi sudah 2 hari. Dan bisa kita lihat ini dari tanggal 9 dan di tanggal 10-nya juga masih mengalami koreksi. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan harga yang ada sekarang 550 sampai area support di kisaran 515. Jadi kalau ada di area ini menjadi area yang cukup menarik untuk saham Arko. Selama masih bisa bertahan di atas 515, ini menjadi menarik karena ada potensi naik kembali ke area resisten yang ada di atas ini, kurang lebih 665. Tapi kalau ternyata jebol dari 515, maka saham Arko ini membentuk sebuah pola penurunan ya teman-teman, yaitu head and shoulders. Ini leftnya, lalu ini adalah headnya sampai kurang lebih 665 dan ini adalah right-nya. Jadi kita harap 515 ini dapat menahan saham dari Arko, karena kalau misalnya jebol ada potensi mengalami penurunan lanjutan. Dari 665 kita tarik garis sampai area neckline di 515. Kemudian kita copy paste. Kita letakkan di bawah area breakout-nya, semisal breakout di bawah 515-nya. Maka ada potensi bahwa saham Arko ini bisa turun sampai kisaran area support yang ada di bawah ya teman-teman. Baik itu di 370-an
atau bisa aja menuju area support yang ada di sini di kisaran 360 sampai 340. Jadi kita harap Arko ini bisa bertahan di atas 515. Kalau jebol, konfirmasi head and shoulders turunnya lumayan dalam. Tentu sebelum menuju ke area 300-an dia harus berhasil nge-breakout support yang ada di sini juga di kisaran 420. Jadi silakan diperhatikan. Kalau kita lihat dari volume, sebenarnya belum ada volume yang signifikan dan volumenya juga cenderung menurun. Kita harap jadi 515-nya dapat bertahan. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah RCCC. RCCC bisa kita lihat bahwa RCCC ini mantul dari area 153 dan di candle terakhirnya ini closingnya sempat mengalami tarikan 5,16%. Kita bisa gunakan area pantulan ini di sekitar 156 sampai 153 menjadi area support dari RCCC. Dan kalau ternyata 153-nya gagal, ada potensi RCCC ini bisa menguji area kisaran 145. Secara tren jelas bahwa RCC ini cukup bagus ya teman-teman. Bisa sempat turun setelah IPO tapi bisa meng-create higher high dan higher low, lalu sekarang higher high lagi. Kita harap nggak membentuk lower low dengan bikin area low di bawah 129. Kalau ternyata ini membentuk flag sampai area sini kisaran 145 pun artinya pola yang terbentuk cukup bagus. Dan untuk teman-teman yang mau buy on breakout, boleh buy ketika dia breakout dari area atas dari flagnya, dari trendline bagian atas ini, atau kalau mau buy ketika breakout dari 170 juga boleh. Karena kalau misalnya dia berhasil breakout, potensi kenaikannya sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Kita ukur dari low yang ada di sini sampai ke area atas, lalu kita copy paste, dan kalau ini benar flag, maka ada potensi naik sampai kisaran 190-an. Jadi silahkan diperhatikan saham RCCC ini, atau kalau menarik boleh pantau supportnya 156, 153 atau paling rendah di 145. Kalau 145-nya jebol tentu akan mencoba menguji area support di bawahnya kisaran 140 sampai area 137. Kita tidak harapkan itu terjadi dan kita harap di dua support ini dapat menahan saham RCCC. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Dewi. Dewi membentuk inside bar pada candle terakhir. Sebenarnya Dewi ini di daily kemarin sebenarnya cukup bagus teman-teman. Kalau kita masuk ke daily, kita lihat nih ya. Sebenarnya Dewi ini sempat bagus nih. Nah, dia sempat sideways di area 139 sampai 162. Tapi sayangnya tanggal 5, 6, dan 9 itu Dewi mengalami penurunan yang signifikan hingga membuat area supportnya jebol di kisaran 137, lalu bikin low di area 128. Dan kita harap area 128 ini menjadi support yang bisa menahan penurunan dari Dewi. Tapi support pertama yang menahan Dewi di area 139 dan 137. Kemudian kalau jebol lagi ada potensi menguji area 130, 128 lagi. Kalau ternyata mau melanjutkan kenaikan, resisten pertama yang harus di breakout di area 148, kemudian akan menuju ke area 162.
Bisa kita lihat bahwa secara volume sebenarnya belum terlalu besar ya teman-teman. Sempat ada volume besar pada saat mengalami penurunan, kemudian volume hijau-hijau mulai muncul. Yang mau buy on breakout, silahkan pastikan Dewi breakout dari 148. Lalu resisten berikutnya di 162. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah KRYA. KRYA pada perdagangan terakhir kalau di daily pasti ditutup merah. Bisa kita lihat ini gede banget candlenya 10%. Support terdekat di 112 sampai 107. Membentuk cup and handle dengan target di 139 tapi kemudian mengalami koreksi. Kita harap area retest di 107 dapat menahan dari penurunan KRYA. Kalau ternyata gagal, ada potensi menguji area support berikutnya di sekitar 98 sampai 97. Silahkan diperhatikan area supportnya. Secara volume buangannya masih lumayan besar 2 hari terakhir. Jadi silahkan ditunggu volumenya mereda dan dekat-dekat area support. Jadi bisa spekulasi buy dengan resiko yang terukur. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Raffi. Raffi ini salah satu saham yang cukup ramai pergerakannya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa volumenya juga bagus. Volumenya hijau-hijau terus besar dan bisa kita lihat volumenya semakin besar. Walaupun ada jarum-jarum yang ada di atas, artinya tiap kali naik ada yang taking profit. Untuk support terdekat di area 181 sampai 173. Kita harap area ini dapat menahan dari saham Raffi ketika mengalami koreksi. Dan juga selain itu ada area trend line teman-teman yang kita coba tarik garis di sini. Jadi kita harap area trend line ini dapat menahan penurunan dari saham Raffi semisalnya mengalami koreksi. Jadi selain 181 173, kalau turun sampai ke 185 juga itu masih cukup menarik untuk saham Raffi. Tapi kalau yang mau lebih aman dengan support horizontalnya bisa tunggu di 181 173. Resistennya bisa pakai area resisten yang ada di atas ya teman-teman. Dan ini masih di 228 untuk high-nya. Belum membentuk area high baru. Dengan kondisi yang ada, kalau saham Raffi terus mengalami kenaikan, ya bisa aja dia breakout dari area high yang ada sekarang di kisaran 228. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ASA. ASA ini sebenarnya pergerakannya bagus ya teman-teman. Kita akan pakai daily untuk ASA karena sudah lebih lama IPO-nya. Pergerakannya sebenarnya bagus. Saya sempat membuat analisa dia akan membentuk inverted head and shoulders. Tapi sayangnya beberapa hari terakhir mengalami ARB. Saya kira bisa menjadi inverted head and shoulders yang cukup solid. Karena bisa kita lihat bahwa volumenya tuh lumayan besar dari beberapa waktu terakhir. Dari akhir bulan Juni, sepanjang bulan Juli ataupun sampai awal Agustus. Tapi sayangnya beberapa hari terakhir ada ARB berjamaah setelah mencoba breakout area 392. Nah, ini kita masih harus menunggu kira-kira saham ASA ini akan turun sampai kisaran berapa. Karena kita tunggu di area support yang ada di sini di kisaran 290 ternyata jebol. Akhirnya closingnya sekarang udah di 272. Dan kalau kita tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di bawah sampai area high yang ada di atas, kita akan coba lihat teman-teman apakah di area golden ratio-nya, yaitu di kisaran area 250 sampai area 246, atau kita
besarkan sedikit supportnya sampai area 240. Kira-kira bisa nggak nih menahan penurunan dari saham ASA? Karena kalau misalnya bisa menahan penurunan lalu breakout area 400-an, 402, maka itu sebenarnya target kenaikannya luar biasa tinggi ya. Karena bisa kita ukur dari bottom yang ada di sini. 152 kita tarik sampai 396 atau 392, lalu kita copy paste. Kita letakkan di area breakoutnya, ini bisa naik sampai area 600-an teman-teman. Jadi sebenarnya saham ASA ini menarik. Tapi kita harus tunggu ARB-nya ini bisa kebuka. Lalu ada pergerakan lanjutan yang akhirnya bisa membuat saham ini breakout dari resisten, kemudian melanjutkan kenaikan menuju ke area kisaran 600-an. Jadi potensi peluangnya ada, tapi mungkin kalau masih ARB terkunci gini kita nggak usah buru-buru untuk entry. Kalau udah kebuka baru kita entry teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah HATM. HATM baru IPO di tanggal 26 Juli. Masih baru sekali. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat pergerakan yang lebih jelas. Untuk area support terdekat ada potensi menguji area kisaran 360 teman-teman. Karena bisa kita lihat bahwa ada area trend line dan juga area resisten ya yang ada di sini. Jadi kalau trend line-nya bisa breakout, ada potensi nguji resisten di kisaran 422, dan kalau ternyata gagal breakout ada potensi menguji area support di kisaran 360. Kalau bisa breakout, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di 456. Secara volume sebenarnya koreksi beberapa hari terakhir volumenya cukup kecil dan sudah mulai ada volume hijau-hijau lagi. Artinya udah siap melanjutkan kenaikannya. Silakan diperhatikan area support satunya di 360. Selama nggak jebol maka ini menjadi saham yang menarik untuk diperhatikan karena udah satu kali tes. Lalu ini sempat sideways beberapa kali di area supportnya di kisaran 378. Jadi kita harap area low di 360 dapat menahan penurunan dari HATM kalau besok-besok mengalami koreksi. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan bahas 8 saham IPO dari Axio, Arko, RCCC, Dewi, KRYA, Raffi, ASA, dan juga HATM. Disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli, silahkan analisa lagi. Kalau ternyata analisanya berbeda atau tidak sesuai, silahkan analisa yang ada di video ini di skip aja dan silahkan teman-teman lakukan analisa sesuai dengan keyakinan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih juga untuk yang nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.